Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Santiara Jibugu dari kelas Ilmu Kelautan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pengolahan data LIT atau Line Intersect Transect untuk mengolah data karang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum ekologi laut tropis mengenai ekosistem pantai karang. Baik, hal yang pertama harus dilakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel yang di dalamnya sudah berisi data yang telah diambil dari lapangan. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah membagi data-data ini ke dalam 4 segmen. Karena panjangnya 10 meter, maka kita akan mengambil per segmennya itu panjangnya sebesar 2.500 cm. Namun 500 cm di akhir itu harus dianulir karena data ini kan diambil dari ingatan. Maka yang kita masukkan datanya itu hanya data 0 hingga 2000. Maksudnya tiap segmennya itu sebesar 2000 cm. Dari yang pertama, dari data interval 0 hingga 2000. Berarti di sini kita copy ke kolom sebelah sini, lalu kita paste dan kita tulis segmen 1. Lalu bisa kita ganti interval yang bawah menjadi 2000. Selanjutnya kita ambil data dari panjang 2500 hingga 4500 di sini. Kita copy, lalu kita paste, bisa kita ganti depannya menjadi 2000, yang bawah menjadi 4500, interval akhirnya. Lalu kita tulis segmen 2. Selanjutnya, kita akan beralih ke data di 5000, data panjang mulai dari 5000 hingga 7000 di sini. Kita copy, lalu kita paste, tulis segmen 3. Kita ganti interval awalnya menjadi 5000, lalu interval akhirnya, kurang 1. Benar, 7000. Baik, selanjutnya data interval 7500 di sini hingga 9500 di sini. Kita copy, lalu kita paste, segmen 4. Baik, selanjutnya setelah sudah dikoreksi tadi, sudah diperiksa, kita akan mengcopy data ini ke dalam data kolom yang A to Z. Karena ini datanya masih berupa rumus maka kita akan mengcopy, namun di paste-nya itu paste yang spesial karena kita hanya akan mengcopy nilainya saja dan bukan rumusnya. Kita paste, pilih values only atau data atau gambar P123 ini. Jika sudah, kita akan menghapus sisa kolom ini supaya lebih rapi. Lalu mungkin ada yang harus dirapikan di bawah sini. Sudah. Selanjutnya kita akan mensort data di samping ini, data yang ini, supaya kolom O-nya ini atau jenis substratnya bisa berurutan dari A hingga Z. Caranya akan kita short, kita pilih custom short, kita pilih sortnya itu by kolom O, lalu short on-nya tetap self values, ordernya tetap A to Z. Kita oke. Lalu akan kita dapatkan data yang substratnya itu sudah berurutan. Selanjutnya, kita akan memasukkan nama substratnya ini urut dari yang genus hard coral. Ada Alveopora, lalu Anacophora, lalu ada Favia dan Madracis. Kita copy di sini.
ada Montipora, selanjutnya ada Pavona Pisogyra, selanjutnya ada Porites, selanjutnya ada Seriatopora dan Stylopora. Jika sudah, kita akan masukkan yang kode substrat yang lain yang bukan hard coral, ada DC, ada OT, ada RB atau Rappel, ada RCK, ada yang terakhir substrat sen. Bisa kita rapikan lagi, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 substrat. Selanjutnya kita akan langsung hitung panjang substratnya ini atau panjang LI, panjang total koloni, dengan cara memasukkan length di samping sini ke sebelah sini. Karena ini cuma 1, maka bisa langsung kita copy. Kalau jumlahnya lebih dari 1, kita gunakan rumus sum. Seperti ini, langsung saja kita enter. Untuk Favia ada 3, sebelah sini kita belum menggunakan ini ya, kurung, jangan lupa menggunakan kurung. Selanjutnya ada Madracis, selanjutnya Montipora, Montipora cuma 1, 110. Pavona 110. Pisogyra kita gunakan rumus. Lalu Porites juga kita gunakan rumus. Selanjutnya Seriatopora, selanjutnya Stylopora, selanjutnya ada ya dari dead coral, dari substrat rubble atau pecahan karang, lalu dari substrat yang lain, dan yang terakhir dari substrat pasir atau sand. Setelah kita dapatkan total panjang tiap koloninya, maka kita akan mentotal semuanya dengan menggunakan rumus masih sama, rumus sum. Langsung kita masukkan semua koloninya, lalu kita enter. Nah, kalau datanya benar, maka yang angka akhirnya total panjang koloni itu menjadi 8.000 karena tadi kan panjangnya 10.000 cm. Lalu yang dianulir 500 cm itu dikali 4 karena 4 segmen, maka dihasilkan angkanya itu 8.000 cm. Selanjutnya kita akan menghitung NI ini dengan cara menghitung total tiap koloninya dan dibagi dengan jumlah totalnya tadi. Jadi kita tulis R7 seperti ini, lalu kita bagi dengan kolom di bawah ini, kolom yang 8.000. Tapi sebelumnya kita masukkan rumus dolar di samping sini supaya nanti bisa langsung di drag. Kita dapatkan nilainya sekian, lalu bisa langsung kita drag hingga yang terakhir. Baik, ini sudah dicek lagi rumusnya.
Baik, selanjutnya kita akan mencari persentase nilai NI yang tadi sudah kita cari, itu dengan cara kita pilih, kita bersama dengan, lalu kita kali dengan 100 supaya jadi persen. Sekian bisa langsung kita direct. Lalu kita jumlahkan ke semuanya supaya membentuk nilai 100%. Baik, bisa kita blok saja supaya mempermudah. Ini totalnya ada 100%, berarti datanya itu sudah benar. Baik, selanjutnya kita akan mencari persentase tutupan hard coral di samping tadi dengan cara langsung saja menjumlahkan persentase di samping dari genus-genus tadi, lalu kita enter. Nah, kita dapatkan nilainya itu 41, lalu bisa kita bandingkan dengan indeks cover hard coral itu kalau 41 berarti nilainya sedang. Kita tulis di bawahnya bernilai sedang. Selanjutnya kita akan mencari nilai log NI dari NI yang sudah kita cari tadi dengan cara memasukkan rumus di atas seperti di atas ini, log kurung buka nilai NI-nya kita masukkan lalu kita bagi 2 seperti ini. Nah, lalu kita dapatkan nilai NI-nya sebesar sekian, bisa langsung kita direct. Maksud saya bisa langsung kita drag. Lalu kita akan menghitung nilai NI, nilai indeks keanekaragaman dengan cara mengikuti rumus yang ada di atas. Kita pilih NI-nya, lalu kita kali dengan nilai log NI. Di samping sini kita beri tanda minus supaya nilainya itu tetap baku begitu, tidak minus. Selanjutnya bisa langsung kita drag. Kita bisa cek dulu apakah sudah benar. Lalu untuk mengetahui total dari indeks keanekaragaman ini bisa kita jumlahkan saja. Baik, bisa kita ketahui nilainya itu sebesar 3,4, lalu bisa kita bandingkan dengan indeks ekologi, indeks keanekaragaman itu bila nilainya lebih atau lebih dari sama dengan 3, maka keanekaragamannya tinggi. Kalau kita tulis di sini nilai keanekaragamannya tinggi, bisa kita blok. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai H aksen maksimalnya. Ini adalah dengan jumlah hard coralnya tadi. Kita log, lalu kita masukkan rumus log, lalu jumlah hard coralnya tadi kan ada 10, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita bagi 2, kita keruntut. Nah, lalu kita dapatkan nilai aksen maksimalnya sekian. Selanjutnya kita akan mencari indeks keseragaman dengan cara membagi nilai H aksen dengan H aksen maksimal. Nah, lalu kita dapatkan indeks keseragaman itu nilainya 1, yang berdasarkan indeks ekologi yang indeks keseragaman itu bila nilainya lebih dari 6 dan lebih dari sama dengan 1, maka keseragamannya itu tinggi. Jadi kita tulis. Selanjutnya ini akan dijelaskan nanti di akhir. Selanjutnya di perhitungan terakhir kita akan menghitung indeks dominasi dengan cara memasukkan rumus sama dengan, lalu kita pilih kolom NI yang tadi sudah kita cari, kita pangkat 2. Seperti ini. Lalu untuk yang lain bisa langsung saja kita drag. Lalu kita lihat apakah sudah benar. Ya, sudah. Lalu kita cari, kita jumlahkan ke semuanya ini supaya kita dapat mengetahui nilai indeks dominasinya dengan rumus sum. Lalu bisa kita bandingkan, kita dapatkan hasil 0,1 untuk indeks dominasi, kita cocokkan dengan indeks dominasi yang ada di sini. Lalu kita dapatkan nilai indeks dominasinya sebanyak 0,1, kita bandingkan dengan indeks dominasi. 0,1 termasuknya dominansi rendah.
Nah, sekian olah data yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya tampilkan mengenai pembahasan. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan. Berikut merupakan kerangka bahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Langsung saja yang pertama yakni mengenai substrat kode SD atau SEN atau substrat pasir. Dari faktor terbentuknya itu, substrat ini dapat terbentuk karena yang pertama yakni pecahan karang dan yang kedua yakni pelapukan koloni karang. Hal ini diperkuat oleh Prasetyo et al. Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa substrat SEN atau substrat pasir memiliki kandungan kalsium karbonat yang lebih sedikit daripada kandungan yang terdapat di substrat rubble atau substrat patahan karang. Hal ini membuat sedikit larva karang yang mampu bertahan pada substrat pasir dan mempengaruhi metamorfosis karang. Pembentukan kalsium karbonat akan dimulai dari bagian basal hingga bagian mulut dalam proses pembentukan polip pertama pada karang. Selanjutnya kita akan beralih ke substrat RB, kode RB atau substrat rubble atau substrat pecahan karang. Nah, menurut faktor terbentuknya, substrat rubble ini dibentuk oleh yang pertama karena adanya aktivitas predasi organisme, lalu karena adanya penyakit, lalu adanya bioerosi seperti patahan lempeng di laut begitu, lalu ada karena cuaca buruk atau badai. Ini bisa kita lihat dari Great Barrier Reef di Australia yang pada tahun 2019 atau tahun 2020 begitu terjadi badai siklon sehingga kondisi karangnya itu menjadi patah dan akhirnya menjadi substrat rubble atau substrat pecahan karang. Yang terakhir ada dari faktor aktivitas manusia, karena kita tahu misalnya kondisi transportasi atau misalnya melakukan kegiatan diving namun tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, maka akan menyebabkan karang menjadi patah dan akan membentuk substrat rubble. Nah, hal ini diperkuat oleh Sembiring et al. Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa karakteristik substrat rubble yakni memiliki banyak kesalahan. Karena substrat pecahan karang ini saling menimbun dan juga tidak teratur, maka larva karang itu memiliki tempat yang aman dan untuk menempel dan berkembang biak di substrat rubble. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter kualitas perairan. Nah, parameter kualitas perairan itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah salinitas, dan yang terakhir adalah DO atau oksigen terlarut. Dari yang pertama, suhu, yakni merupakan tinggi rendahnya temperatur perairan. Suhu ini dipengaruhi oleh kedalaman perairan, maka semakin dalam perairan, maka dari itu suhunya akan semakin rendah karena sedikit menerima cahaya matahari. Selanjutnya ada pH yang merupakan kadar keasaman suatu perairan. Nah, kadar keasaman di perairan yang baik itu adalah bernilai 8-5 dan menuju ke basa. Karena bila terlalu asam, maka perairan yang asam ini akan memicu terjadinya bleaching pada koral. Selanjutnya dari salinitas, yakni merupakan kadar garam dalam suatu perairan. Nah, berdasarkan baku mutu perairan yang ditetapkan pemerintah, itu baku mutu salinitas sebesar 33-34 per mil. Salinitas ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama adalah suhu, ada penguapan, dan juga curah hujan. Yang terakhir ada oksigen terlarut. Oksigen terlarut ini merupakan menunjukkan seberapa banyak O2 yang ada di perairan. Dan kadar oksigen yang baik untuk suatu perairan itu bernilai minimal 3 dan yang tertinggi 5. Nah, kondisi perairan yang tercemar biasanya memiliki oksigen yang lebih sedikit. Jadi semakin tinggi nilai oksigen terlarut, maka akan menunjukkan bahwa perairan tersebut belum tercemar dan baik untuk perkembangan karang maupun biota perairan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutupan karang keras. Menurut Ulfah et al. Pada tahun 2018, faktor yang mempengaruhi tutupan karang ada 2, yakni faktor manusia dan faktor alam. Faktor alam itu meliputi ketersediaan nutrisi untuk perkembangbiakan, lalu ada aktivitas predasi, lalu ada kondisi fisika dan kimia laut. Untuk hasil dari olah data tadi, persentase tutupan yang didapat adalah senilai 41%. Berdasarkan baku mutunya,
Nilai ini termasuk nilai persentase tutupan kategori sedang. Selanjutnya ada indeks keanekaragaman. Nah, indeks keanekaragaman itu merupakan banyaknya ragam spesies yang ada di perairan. Dari nilai olah data telah diperoleh nilainya itu sebesar 3,4, sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks keanekaragaman perairan yang diolah itu termasuk yang keanekaragamannya tinggi, yang menyebabkan penyebarannya tinggi dan memiliki kestabilan yang tinggi. Selanjutnya ada indeks keseragaman. Dari data yang telah diperoleh tadi, indeksnya itu bernilai 1 sehingga dapat dikategorikan sebagai indeks keseragaman tinggi. Yang mana indeks keseragaman itu merupakan jumlah tiap spesies rata-ratanya sama atau tidak begitu. Sehingga bisa kita ketahui bila indeks keseragamannya itu tinggi. Selanjutnya ada indeks dominansi. Melalui data yang tadi telah diolah, kita dapatkan nilainya itu sebesar 0,11 sekian, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai indeks dominansinya itu rendah karena lebih dari 0 dan kurang dari 0,5. Nah, indeks keanekaragaman dan keseragaman itu berbanding lurus, tapi berbanding terbalik dengan indeks dominansi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.